Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Kamila. Saya dari kelas 1C Ampulan. Insya Allah dalam kesempatan yang sangat baik ini kita akan mencoba untuk sharing ataupun berbagi informasi ataupun berbagi ilmu tentang materi berbicara. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum menyimak. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang materi berbicara, pengertian berbicara menurut beberapa ahli adalah berbicara merupakan kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi, artikulasi, ataupun kata-kata yang bertujuan untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan gagasan, pikiran, dan perasaan. Itu menurut buku Tarigan. Kalau misalkan dilihat dari pengertian tersebut, sebetulnya berbicara ini sangat erat kaitannya dengan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata, untuk menyampaikan ataupun menyatakan ide dari pikiran, gagasan, ataupun perasaan. Kalau misalkan dari ahli lain, berbicara merupakan kemampuan untuk mengucapkan bunyi-bunyi bahasa yang bertujuan untuk mengekspresikan ataupun menyatakan ataupun menyampaikan ide dari gagasan, pikiran ataupun perasaan secara lisan. Itu menurut Brown and Yale. Jadi kalau misalkan kita lihat dua pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa misalkan berbicara ini merupakan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata, untuk menyatakan ataupun menyampaikan ide dari gagasan, pikiran, ataupun perasaan secara lisan, yang biasanya berbicara ini disesuaikan dengan kemampuan si penyimak agar penyimak bisa menerima apa yang disampaikan. Seperti itu. Itu untuk pengertian berbicara. Adapun tujuan berbicara adalah untuk berkomunikasi. Nah, komunikasi itu sendiri adalah penyampaian ataupun penerimaan pesan ataupun berita dari satu orang atau lebih agar pesan yang dimaksud bisa disampaikan ataupun bisa diterima. Nah, biasanya untuk komunikasi ini, agar komunikasi bisa dilakukan secara efektif, maka si pemberi pesan harus benar-benar paham terhadap apa yang akan disampaikan. Seperti itu. Itu baru pengertian dan tujuan berbicara. Kemudian yang akan kita bicarakan yang terakhir adalah tes kemampuan berbicara. Nah, tes kemampuan berbicara itu ada 3, yaitu pertama, tes respon terbatas. Kemudian yang kedua adalah tes terpandu, dan yang ketiga adalah tes wawancara. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekeliruan. Maklum, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Mungkin hanya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.